Halo, selamat siang. Hari ini kita kembali ya berbagi kepada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan bebek kita yang saat ini umurnya masuk umur 13 hari sejak dari lahir, dan di usia 13 hari ini kita melakukan perubahan posisi tempat kandangnya. Jadi yang tadinya ini kandangnya di bawah, dan kemudian kita angkat menjadi di atas ya. Kenapa? Karena ternyata setelah kita amati, kandang yang di bawah itu bebeknya itu dia akan banyak kotor ya, menyebabkan kotor sehingga kotorannya itu jika malam itu jadi amoniaknya naik bau. Nah itu membuat daripada ternak ini ada yang kelihatan flu, sakit, meskipun kita sudah beri vitaminnya. Nah sehingga kita modelnya rubah menjadi model fanggung. Jadi kotorannya itu dia tidak injak langsung tapi jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah sehingga kelihatan juga bebeknya ini sehat ya. Biasanya kalau misalnya di bawah itu malam itu bebeknya teriak-teriak ya, mungkin juga merasa sesak karena baunya. Nah kebetulan kandang ini baru kita selesai buat kemarin, dan tadi malam bebeknya ini diam semua. Nah itu memperlihatkan bahwa memang tempat bebek itu juga berpengaruh sekali ya, berpengaruh, dan kita bisa mengamati melihatnya dengan perilakunya. Kalau dia ribut apa itu ada beberapa hal ya, bisa jadi itu haus, bisa jadi lapar. Tapi jika ketika ada makanan, ada minumannya masih teriak, itu mungkin bisa kedinginan. Nah, tapi kalau kita sudah nyalakan lampu masih teriak, berarti itu pengaruh amoniak. Jadi ternyata bebek juga ini tidak bisa mencium bau yang amoniaknya terlalu banyak. Mungkin ya terasa sesak, ya sama dengan kita saudara. Ini tingginya 40 cm, dan kelihatan memang bebeknya itu senang ya. Jadi dia tidur setelah makan. Nah, nah ini kita lihat lagi tidur. Nah, juga kadang yang menyebabkan uh, itu jadi gelisah yaitu minumannya. Nah, ini kebetulan minumnya habis, kita akan tambah nanti. Itu kalau dia minum badannya basah, kemudian dia injak kotorannya, itu jadi badannya jadi kotor juga. Itu bisa menimbulkan bau. Nah, dengan dirubahnya kandangan ini sangat bagus sekali. Ya, jadi kelihatan bebeknya semuanya segar-segar. Dan di bagian bawah ini kotorannya saudara. Jadi di bagian bawah ini kita kasih alas ya. Nah, ini nanti yang kita ganti tiap pagi sore, kita ganti alasnya kemudian dicuci. Karena memang di bagian bawah ini kita tehel penuh. Jadi dengan model begini bebeknya juga kelihatan lebih segar dan sehat. Nah, ini kita akan ganti tempat minumnya.
perlihatkan bebeknya ini setelah umur 13 hari. Dan ini kita sudah beri minum dan mereka memang minumnya cukup banyak. Dan minumnya ini air yang terbuang itu jatuh di bawah, dan di bawah itu memang kita ada tada ya. Kita beri stropong, jadi tidak terbawa kemana-mana. Berbeda dengan kemarin pada saat kandangnya ini masih di bawah ya, masih di bawah. Jadi air minum itu yang jatuh itu turun ke bawah ya, kemudian nanti diinjak itu jadi becek. Jadi menyebabkan badan daripada ternak ini juga jadi kotor. Nah itu gambaran. Dan juga perlu kita informasikan bahwa bebek ini memang juga harus dilakukan proses vaksinasi ya, pemberian obat, yaitu obat yang diberikan yaitu NDIB, terus NDIB Lasota dengan Gumboro. Nah kebetulan kemarin kita mencari vaksin ya untuk bebek ini dan kosong. Kemungkinan kosong itu karena sudah di booking oleh perusahaan-perusahaan ternak ayam yang besar, sehingga stok untuk dipasarkan umum itu sudah habis. Nah, kita ambil inisiatif untuk memesan ke Surabaya ya. Dan barangnya ini saya lihat di Sofi tadi itu sudah sampai di Samarinda, tinggal diantar ke sini. Nah, itu kita akan lakukan vaksin ya. Sebenarnya ini sudah agak lambat tapi uh, masih bisa karena umurnya sampai masih 20 hari ya. Ini baru 14 hari ya. Untuk vaksin ND Lasota dengan Gumboro. Karena saya lihat ciri-ciri penyakit itu ada, dan selama ini itu kita belum tangani karena memang kondisi keberadaan kesiapan vaksinnya kosong untuk di Samarinda. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa teratasi dan tidak menimbulkan kemungkinan kematian. Nah, karena apa saudara? Karena kemarin ini memang kendalanya itu kita sudah berikan vitamin ya, vitamin yang cukup tinggi, dan itu terbukti kemarin itu memang bisa diatasi, tetapi memang ada yang mati karena sesak napas, ada juga yang terjepit ya karena keterjepit itu, dan ini sangat bagus sekali. Oke, saya kira itu rekan-rekan semua yang saya bisa bagikan untuk ternak kita. Jadi total yang ada di sini ada 200 ekor. Nah, nanti pada saat melakukan proses pemberian vaksin kita akan berbagi lagi kepada rekan-rekan semua, karena kita akan berikan dengan sistem netes ya, tetes dari hidung dengan mata. Oke, jangan lupa rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channelnya ya, di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar tiap kita memberikan informasi atau mengupdate pertumbuhan daripada ternak itik ini, rekan-rekan semua bisa melihat.